Apa seharusnya sikap kita jika ada pihak-pihak yang melecehkan Rasulullah SAW atau agama Islam semisal perbuatan karikatur film seperti yang telah ada di zaman ini? Kebencian kepada orang-orang kafir wajib. Barang siapa yang tidak benci kepada orang kafir berarti dia tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Awsaq ural iman, setinggi-tinggi urat keimanan adalah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maka kita benci kepada orang-orang kafir sejak dahulu kala. Mereka belum ngomong di mulutnya, mereka sudah mencerca Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Akidah mereka mengatakan Allah punya anak. Itu cercaan dari mereka. Apakah kita senang dengan mereka? Benci dengan keyakinan mereka kalau Allah memiliki anak. Bukan hanya Rasul yang dicerca, Allah dicerca oleh mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah ketika mereka menyatakan Allah memiliki anak. Maka kebencian kepada mereka wajib. Dan memerangi mereka orang kafir harbi wajib. Kadang kifayah, kadang aini. Pada saat-saat tertentu menjadi kifayah, pada saat-saat tertentu menjadi wajib ain. Kafir harbi. Maka hanya saja disebutkan oleh para ulama secara sepakat al-qital ma'as sultan. Yang namanya perang bersama penguasa baran kana aw fajira. Terus bagaimana kalau ternyata penguasa tidak memeranginya, hanya menyatakan dengan kalimat kami mengejam. Ya sudah. Itu yang dia bisa. Apa lagi? Kita melaknat mereka, kita membenci mereka, dan kita tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Jangan karena emosi kepada mereka, kita melanggar ajaran Rasulullah SAW. Loh, mereka melecehkan Rasul, kamu melanggar perintah Rasul. Setali tiga uang. Tetaplah di atas sunnah, tetaplah di atas cara yang benar. Berdoalah semoga Allah menghancurkan mereka, memecah belah mereka. Allahumma hadihim, Allahumma ahlikum, Allahumma farrik jam'ahum wa syattid syamlahum. Nah, kalau demonstrasi sampai terjadi bentrokan, siapa sama siapa? Muslimin sama muslimin. Itu yang diharapkan oleh pembikin karikatur, barakallahu fikum. Itu yang diharapkan oleh mereka yang bikin-bikin film tadi, biar kaum muslimin kacau di mana-mana. Jangan bodoh. Jangan kita mau disetir oleh mereka dari jauh. Astagfirullah. Kalau binatang dipermainkan dengan lempar sana ke sana, lempar sini ke sini, kamu jangan. Kita kaum muslimin jangan bodoh. Mereka bercerita, dari dulu itu bukan baru sekarang mencerita Rasul. Dari dulu mengatakan Rasul majnun, Rasulullah SAW syair, Rasulullah SAW pendusta, kata itu dari dulu. Emang baru tahu sekarang orang kafir kayak gitu? Kasihan. Kenapa? Untuk menambah keyakinan kalau orang kafir memang begitu. Supaya kita benci kepada mereka. Mungkin akhir-akhir ini banyak yang kurang benci kali ya tadinya. Baik ya mereka ya, bijak ya. Begitu bikin karikatur, kurang ajar. Ya dari dulu kurang ajar. Memang baru sekarang kamu benci. Bagaimana terjadi di negeri Suriah? Ada sebagian kaum muslimin Indonesia yang mendukung para pemberontak negeri tersebut. Jazakumullah khairan. Iya. Karena pemerintahnya na'udzubillah zalim, safakul dima, membantai anak-anak, membantai orang tua dan sebagainya. Maka ini adalah pemerintah yang zalim yang sudah kita bahas tadi keadaannya. Baik, bagaimana rakyatnya? Sabar. Subhanallah, dengan taufik dari Allah SWT, ketika saya mampir ke tempatnya Syekh Rabi, hafizahullah, kebetulan ada orang-orang dari sana. Nanya, bagaimana sikap kami? Jawabannya sama dengan hadis-hadis talzam. Tetap kamu di rumah-rumah kalian. Ya Syekh, dukhila alaina fi buyutina
Mereka memasuki kita di rumah-rumah kita. Padahal kita nggak ikut demonstrasi, nggak ikut memberontak. Mereka mendatangi kita. Bicara lagi agak keras. Ya. Sama Syekh Rabi juga kelihatannya agak bagaimana? Ya. Agak marah sepertinya. Waqo, kata Syekh. Terjadi? Karena seringkali ada orang bertanya, kalau kita salah di rumah kita, kalau kan begitu. Maka saya menyatakan, terjadi atau enggak terjadi? Terjadi, Syekh. Benar terjadi. Terjadi, Syekh. Beberapa keluarga Salafi, ada 2 keluarga atau 3 keluarga didatangi oleh mereka, dibantai oleh mereka di rumahnya. Anaknya, bapaknya, semuanya. Ayo, pergi ke tempat yang aman. Pergi, fungsi ke tempat yang aman. Tetap tidak diperintahkan disuruh melawan. Padahal kita tahu sebagian besar pemerintah itu dalam keadaan Ismailiyah, aliran Syiah yang paling ekstrim. Yang sebagian mereka sudah kafir. Nah, apalagi kalau benar apa yang dinukil dalam nukilan-nukilan di internet. Wallahu a'lam. Karena seringkali ada permainan-permainan dari Hizbiyin, jadi saya khawatir. Kalau benar lebih mengerikan lagi. Sampai salah seorang mereka diinjak, dipopor dengan senjatanya, dan disuruh untuk mengucapkan La ilaha illa Bashar Asad. Tidak ada Tuhan kecuali Bashar Asad. Paksa. Tapi diperintahkan untuk mengungsi. Bukan hanya masalah, bukan kufran bawahan, bukan. Bukan masalah itu saja. Masalah yang dilihat dalam syariat 2 perkara. Pertama, penguasa itu sudah kafir kufran bawahan atau belum? Kalau belum ada hak dan tidak ada kebolehan untuk menumpahkan darah seorang muslim. Tapi kalau sudah kafir kufran bawahan, anggap beritanya benar. Kalau dia kafir seperti itu. Masih ada yang kedua. Apakah kalau kita mengingkari kemungkaran dengan melawan, akan terjadi sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang lebih munkar? Ini penting. Ini dengan senjata lengkap, namanya tentara, lengkap senjatanya. Rakyatnya apa adanya. Kira-kira yang terjadi apa itu? Kemunkaran lebih besar atau kebaikan kalau melawan? Jelas kemunkaran lebih besar. Maka kata Syekh, mengungsi. Nah, doakan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kaum muslimin ahli sunnah di sana. Semoga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar bagi mereka yang terbaik. Ustaz, akhir-akhir ini banyak muslimin yang mengkonsumsi kapsul dari cacing, terutama yang sakit tipes. Bagaimana hukum cacing yang sudah dibentuk kapsul jika dijadikan obat cacing? Allah alam. Kalau lihat dari dasar, kaidah dasarnya fiqh, untuk masalah dunia, semuanya halal kecuali dilarang. Maka kalau tidak ada larangan, berarti halal. Tetapi kalau dibahas dari tentang menjijikkannya, apakah termasuk menjijikkan atau tidak? Ini yang Allah Ta'ala alam, saya tidak tahu. Apa faedahnya ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, para sahabat tidak mendapatkan perintah untuk membantu atau membela Khalifah? Sudah dikasahkan tadi, sudah disampaikan, mudah-mudahan nggak ngantuk. Bahwasanya beliau mengatakan, aku tidak mau mengucapkan dari mulutku sesuatu yang menyebabkan kaum muslimin berperang melawan kaum muslimin. Karena yang memberontaknya muslimin. Maka Utsman tidak berani, tidak mau mengatakan serang. Khawatir terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Ini karena kehati-hatian Utsman ibn Affan radhiyallahu taala. Jadi apa hikmahnya? Hikmahnya tidak terjadi satu ucapan dari seorang khalifah yang memerintahkan untuk berperang kaum muslimin melawan muslimin. Nah, dan itu beliau menyatakan lebih baik aku sendiri yang jadi korban daripada kaum muslimin. Sebagaimana diucapkan kepada Abu Hurairah, apakah kau mau membunuh semua manusia termasuk aku di dalamnya? Tidak, kata Abu Hurairah. Kalau engkau membunuh satu orang saja dari muslimin,
maka seakan-akan engkau membunuh seluruh manusia. Maka pulanglah. Dalam riwayat lain, Utsman menyatakan, aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Jazakumullah khair. Saya seorang pedagang herbal. Saya menjual barang sebagian besarnya barang titipan, konsignasi, senilai 100 juta lebih. Yang ini pertanyaan, apakah saya dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat? Syukran. Tidak. Setahu saya yang rajih, tidak. Bukan hanya karena itu bukan barangmu, hartamu, tapi juga barang dagangan tidak terkena zakat. Saya cenderung kepada pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa urud tijarah tidak terkena zakat. Kalaupun terkena zakat atau kalaupun diterima hadis itu, kalaupun sahih, kata Syekh Al-Albani, disebutkan riwayatnya adalah ketika awal saja. Setelah itu tidak ada. Bukan setiap tahun dihitung barangnya, nilainya berapa, keluarkan zakatnya, tidak. Ustaz, kemungkinan kota Solo akan dipimpin oleh seorang Katolik Jokowi pindah ke Jakarta, maka wakilnya adalah Katolik. Jadi kemungkinan waqa. Kata Syarabi ini gitu, waqa terjadi? Belum, ya sudah, nanti aja. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi, jawabannya sudah ada tadi. 6. Tetap yang namanya inkarul munkar adalah dilihat apakah akan menjadikan kemunkaran lebih besar atau akan hilang kemunkarannya. Kalau yang diperkirakan kemunkaran lebih besar, sabar. Isbiru hatta talaqawni alal haud, kata Nabi. Bismillah. Ustaz, bolehkah pasang iklan produk di koran atau majalah selain majalah Salafi? Allah alam. Saya tidak tahu. Kenapa kalau pasang iklan di tembok-tembok? Kurang ya? Kurang luas. Tembok-tembok tempel. Nah. Yang jelas saya tidak tahu larangannya dari para ulama atau fatwa. Ustaz, tolong berikan penjelasan pada kami tentang surat Qaf, bahwa Allah bersumpah dengan Al-Quran, padahal Al-Quran bukanlah makhluknya. Sedangkan ketika Allah bersumpah dengan makhluk, sedang ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala bebas bersumpah dengan makhluknya ataupun bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbi, sebutkan dengan nama dirinya. Ada dalam Al-Quran berapa kali Allah bersumpah dengan nama dirinya. Dan ada pula di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya. Tetapi kalian, manusia, hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Yang menjadi dalilnya adalah Rasulullah SAW berdoa minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang diciptakannya. Kalau saja Al-Quran itu makhluk, berarti Rasulullah SAW berlindung kepada makhluk. Syirik dong. Ini dalil bahwa ayat-ayat Allah bukan makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik. Lebih baik memilih yang mana antara pemimpin muslim zalim dan tidak adil atau pemimpin non muslim yang tidak zalim dan adil? Pilih mana? Pilih mana? Ini pertanyaan ulangan.
Orang kafir adalah orang yang paling zalim, barakallahu fikum. Ya, apa ini pertanyaannya? Orang kafir adalah orang yang paling zalim, sezalim-zalimnya. Apa makna zalim? Yang paling besar. Adzlamu dzulm asyirk. Ini orang kafir kok. Tapi adil, tapi tidak zalim. Zalim dia. Kafir itu sudah zalim. Benar. Sehingga jangan berpikir tentang pemimpinan kafir walaupun adil. Tapi adil. Kafir itu zalim, tidak adil. Sudah dijawab. Kita diperintahkan untuk taat kepada waliul amr. Apakah hal tersebut bisa berlaku dalam lingkup kecil, yaitu pimpinan pondok dengan santri atau bos dengan pegawainya? Tidak sama. Sama sekali tidak sama. Kalau penguasa jelas dia memimpin kalian di wilayahnya, sedangkan bos kalian, pimpinan pondok kalian dalam keadaan dia tidak menguasai kalian sama sekali, kecuali dalam urusan tertentu yang kecil. Artinya sedikit. Kalau kamu tidak cocok, keluar dari situ kantor, beres. Apa disebut pemberontak? Man kharaja ala imamin faron kan au fajron. Orang keluar dari kantor, saya undurkan diri, Pak. Dikatakan dengan dalil man kharaja ala imamihi, ya enggak cocok. Sama sekali enggak cocok. Benar. Bahaya itu. Keyakinan seperti itu. Jangan pakai kias-kias. Tidak sama, itu kiasun ma'al fariq. Kias yang berbeda. Keluar dari pondok pesantren kita, pindah ke pondok lain. Ada buat. Ya, mengerikan sekali. Itu mereka. Hizbiyun yang memiliki kelompok-kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah gelap, jamaah-jamaah syariah. Mereka begitu. Imamnya dianggap sebagai imamul a'zam, dan mereka berbayat kepadanya. Dan yang melepaskan diri dari bayat dikatakan sebagai mati jahiliyah. Dan orang yang keluar dikatakan keluar dari jamaah. Dan dikatakan yang keluar dari jamaah adalah bughat, halal darahnya, itu mengerikan. Yang sejenis itu, yang tampak di permukaan adalah jamaah muslimin, Islam jamaah, LDII, dan yang di bawah tanah seperti pecahan-pecahannya NII, Islam jamaah, dan lain-lainnya, sejenis. Termasuk dalamnya lembaga kerasulan. Semuanya menganggap kalau keluar dari kelompoknya dikatakan sebagai seorang yang bughat. Bagaimana terhadap pelecehan Nabi? Sama saja. Sudah dijawab. Apa obat korupsi untuk diri dan orang yang manjur? Orang lain yang manjur. Apa obat korupsi? Iman dan ketakwaan. Iman dan ketakwaan. Memang yang lebih menyedihkan yang ngurusi masalah keislaman, urusan zakat, urusan kurban, urusan yang seperti itu, ternyata juga sama. Padahal dia belum menjadi menteri, belum jadi pegawai di kementerian juga belum. Ini panitia kampung, sudah berani-berani dia korupsi. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala adab dengan pemimpin-pemimpin yang sejenis. A'malukum ummalukum. Ana sama ortus sudah uzur atau pikun. Ana sama ortus yang sudah uzur atau pikun. Kewajiban apa yang harus disampaikan pada ortus atau pikun? Adakah bagi ana merawat ortu kewajiban beritahu salat dan salat padahal sudah 93 tahun dan sudah uzur akalnya? Benar. Kalau masih bisa diingatkan untuk salat, ingatkan. Setiap waktu salat. Kalau itu pun sulit, sudah kamu pelihara saja sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar yang terbaik, insyaallah. Apakah dibenarkan tindakan sebagian sebagian pemuda muslim yang menembak aparat keamanan non polisi? Keamanan polisi dalam tanda petik polisi. Ini sudah dibahas tadi.
Itu yang dari tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Yang kita bahas dari awal sampai akhir ini. Jangan karena ketidaksabaran kemudian melawan, membunuh polisi, menangkapnya atau meledakkan ini, meledakkan itu, sampai masjid karena tempatnya di dalam markas polisi dibom juga oleh mereka. Ini keterlaluan. Betul-betul bodoh yang sangat. Dan apakah dibenarkan juga tindakan pemerintah yang membunuh para pemuda tersebut? Terima kasih. Juga sudah dijawab bahwa mereka hendaklah memeranginya sampai menghentikan perbuatannya. Kalau bisa dihentikan dengan tanpa membunuh, itu bagus. Tetapi kalau ternyata tidak bisa dihentikan kecuali dengan menembaknya, apa lagi? Kalau kita tidak menembak, dia yang menembak. Maka itulah yang dikatakan perang. Sehingga Allah katakan qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perangi mereka sampai mereka kembali ke dalam ketaatan. Nah, seharusnya wallahu taala alam kepada para aparat keamanan, polisi dan sebagainya, pemerintah secara umum, untuk mengatasi terorisme itu bukan hanya dengan tindakan-tindakan yang langsung sifatnya. Kenapa? Sebab itu hanya menanggulangi akibat. Sebabnya nggak dibahas. Kalau berbuat ini baru ditangkap. Kalau berbuat itu baru diserang. Kalau berbuat ini baru dicegah. Padahal itu adalah akibat dari pendidikan sekian tahun. Di pondok-pondok yang salah, di majelis-majelis kajian yang salah, dengan materi-materi yang salah pula, dengan buku-buku yang salah. Ini salah asuhan. Sehingga semestinya kalau menanggulangi, jangan hanya jangka pendek yang dibahas, jangka panjang. Wajib di setiap sekolah-sekolah mengajarkan agama Islam. Dan wajib diajarkan agama Islam dengan prinsip-prinsip sunnah. Di antaranya prinsip tentang sikap terhadap penguasa. Harus. Wajib. Ini kan Masya Allah. Mereka mendapatkan ilmu agama. Sehingga Allah SWT turunkan barakah kepadanya, kepada negeri ini. Di samping itu, mereka menjadi rakyat yang baik karena mengerti sikap seorang muslim terhadap pemerintahnya bagaimana. Ini dalam keadaan urusan masalah itu dibebaskan. Tetapi ketika mereka berbuat, baru ditangkap. Kasihan anak-anak muda. Apalagi yang baru umur 14 tahun. Ya, 14 atau 15. Masih SMA kelas 2. Yang mereka itu masih bisa dinasehati, dididik. Nah, apakah ketahuan kita pada pemerintah mencakup dari presiden sampai RT atau cukup pemimpin negara saja? Semuanya. Dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terbawah. Fil ma'ruf. Dalam kebaikan. Kalau diajak untuk kerja bakti itu kebaikan. Jangan eksklusif urusan gitu-gitu nggak hadir. Nah, sehingga perkara-perkara yang kecil pun dari pemimpin yang terbawah pun, tetapi itu adalah penguasa kita yang harus kita hormati. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.